ngeroso ngenering panggayu. Kritik saya terhadap Habib tapi gitu. Nek ceramah itu ngomong tok gak ono musik. Aku selalu bilang kata-kata itu sampah. Kenapa? Karena kata-kata itu selalu berlibat. Coba nanti, kenapa kata Tuhan Maha Kuasa? Kalau begitu sebenarnya Tuhan bisa menciptakan Tuhan yang Maha Kuasa. Kan berlibat kan? Tuhan abadi. Kalau begitu ada awal dan akhirnya. Berarti nggak mungkin dong dia Tuhan nggak ada awalnya kok. Gitu. Terus nanti ada itu kalau ada awal sama akhir namanya kholidin. Kalau itu abadan. Oke lah. Tapi berdebat terus. Berdebat. Seluruh kata-kata Beb kalau ditelusuri jadi paradoks. Itu kenapa kok saya bilang sampah? Kita Beb kebanyakan kalau mendengar kitab suci dibacakan konsentrasi kita di arti. Aku bilang arti itu nanti tergantung madhab, tergantung tafsir. Kita dijajah lagi oleh pembuat madhab. Bener nggak sih? Kata madhab Syafi'i, Hambali, kenapa? Nggak katamu sendiri apa gitu? Orang lupa bahwa seluruh kitab suci, mulai dari Hindu, Buddha dan lain sebagainya, Taurat itu semuanya dilakukan. Termasuk di gereja ya dilakukan semua dilakukan. Dugaan saya karena Tuhan lebih percaya bahwa lagu itu yang akan nyampe ke hati setiap manusia tanpa tafsir-tafsir. Karena saya di matematik Beb, semuanya ingin saya buktikan Beb. Katanya Al-Quran itu mujizat. Kalau Al-Quran memang mujizat, pasti ada nada-nada dari nenek-nenek moyang kita, entah itu di Afrika, di Jawa, yang cocok untuk Al-Quran, untuk menyanyikan Al-Quran. Terus saya tanya ke Gus Gofur, putranya Mbah Maimun. Gus, kalau kita baca Al-Quran pakai cengkok Jawa atau cengkok Sunda, boleh nggak? Dia menjawab gini, dulu orang Madinah nggak ngerti cengkok Mekah. Terus ditanya sama orang Hijaz ya, boleh nggak membaca cara Madinah? Rasul menjawab boleh, kata Gus Gofur gitu. Berarti ijtihad saya, kalau waktu itu Nabi ketemu orang Sunda, boleh dong baca Al-Quran dengan cara Sunda. Saya ketemu tembang lama, namanya tembang lama pasti bagus karena awet. Kalau nggak pasti nggak. Do piomban waya opo iki. Ini apa ini ya? Ini saat apa ini? Bio. Rembulan wes ngayo. Rembulan sudah muncul. Titi sonyo kang witonya wiji. Angin semilir membawakan kedamaian di hati. Titi sonyo jawotonya wiji. Terus miring. Mambang tang pas wulan sumbrek anggon loro. Wangi menyebar ke semesta seperti bunga setiap malam. Cari-cari Beb, ada di yang inna anjalnahu fi lailatul surat apa itu? Surat Al-Qadr. Persis. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nada itu yang sampai ke aku. Dan aku tiba-tiba memaknai dengan hatiku sendiri bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu bukan cuma yang terhitung malam ke 10 ke atas itu cuma gampangnya supaya komunikasi ke bedes-bedes itu gampang gitu.
Sebetulnya di sisiku begitu yang ini nadanya, bukan aku nggak ngerti bahasa Arab, Beb. Tiba-tiba barang siapa yang sedang jatuh cinta, disitulah Lailatul Qadar datang. Aku tanya ke Gusmus, membenarkan. Aku tanya ke Habib Anis. Jadi nada, orang lupa bahwa di dalam kitab suci itu ada nada. Tadi kalau Habib bilang musik itu haram, cuman guyon supaya enak lah, namanya Habib, supaya kelihatan ya bilang. Definisi musik itu adalah ada ritme, ada pengulangan, itu musik. Sehingga kalau ada ulama bilang musik itu haram, saya sebagai orang matematika bingung. Apa yang nggak musik di dunia ini? Nafasmu itu musik. Ada pengulangan. Kalau lagi tegang dedak-dedak kayak musik naik. Sinar matahari keluar, dia melukis juga. Itu musik. Kata-kata ini musik. Kalau enggak kan jadi orang di GPS kan, belok kanan, Anda salah. Itu enggak ada musik, enggak ada musik, enggak mau ngomong ini musik. Terus musik diharamkan, aku bingung, Beb. Wallahi, wah orang Islam, Beb. Wallahi. Nah, supaya cepat masuk ke sesi tanya jawab, saya terus bilang ke Habib, Beb, sorry, dengan segala ceramah tanpa musik bagi aku sampah. Jadi nanti pembagian tugas ya, Beb, gimana? Bagian sampah-sampah sampean. Aku sekarang akan menyanyi ingsun dengan paduan suara. Forum Rakyat Voice. Sambil menunggu kata-kata adalah, saya tadi bilang ke Habib, tolong nanti diskusinya, betul nggak sih toleransi di Indonesia ini ada? Bagi saya nggak ada. Toleransi di Indonesia menurut aku nggak ada, atau kalaupun ada, semu. Ayo kita diskusikan. Toleransi yang sedang berlangsung sekarang adalah, silahkan kamu jalanin keyakinanmu, silahkan kamu jalanin keyakinanmu, silahkan kamu jalanin keyakinanku, dan aku akan menjalani keyakinanku. Tapi keyakinanku lah yang paling benar. Gimana ini disulut dikit jadi api? Toleransi yang aku bayangkan, dan aku yakin ada pembenarannya di kitab suci, kecuali kalau beliau nggak mau membenarkan. Silakan kamu jalani keyakinanmu, silakan kalian jalanin keyakinanmu, silakan kalian jalanin keyakinanmu. Semoga kelak kita akan bertemu pada kebenaran yang sama. Ini akan susah dipanas-panasin oleh buzzer manapun, Beb. Keyakinanku adalah gampang sekali kalau aku mendengarkan musik. Tapi kita dengerin dulu musiknya. Kenapa aku sampai pada tafsir seperti ini? Karena musik. Judulnya ingsun, nunggang rasa ngener ing panggayu. Kenapa nunggang rasa, enggak nunggang pikiran? Karena saya kepengaruh sama Habib, bukan Habib dia. Bahwa Rasulullah bisa ke Sidratul Muntaha ketika Isra Mi'raj ke atas karena dia menunggang rasa. Jibril nggak kuat karena dia menunggang pikiran, hanya menunggang kata. Pasti nggak bisa bantah kan? Nunggang rasa ngenering panggayu, ini juga yang sering saya bawakan kalau saya tawaf. Saya nggak mau dijajah oleh siapa yang ngelatih umroh itu, siapa namanya? Orang-orang itu apa namanya yang pelatih kalau manakib itu loh? Mutawif. Nanti baca ini, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau sudah sampai Hajar Aswad bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Oke. Aku akalin, aku cuman gitu aja di depan Hajar Aswad. Ketika muter, aku nyanyi ini. Masa Gusti Allah gak ngerti? Judulnya ingsun. Ing cini sun aku, Tuhan di dalam diriku. Nunggang rasa ngenering panggayu. Nggak kedengaran sampah kan? Nah,
Ayo kita serius gitu. Nunggang rasa ngenering panggayung, lunging gadung merambat kerambil gading, kekondel witing rasa pangrasa, nyancang jati wasanane, brebes mili banyu saking langit, tibeng gedung lumembak ing pangkon, anut nyempung lelakon nyawuri, cumemplong rasa atiku, papan sasol abawande, esok sore rino sawengine ajur-ajur jeng kahanan, candrane wong kekondelan, tak ada lagi yang aku kondeli. Selama ini kesalahanku terlalu sering mengunjungi kiai, terlalu sering mengunjungi pastor, terlalu sering mengunjungi biku, terlalu sering menghubungi pendeta. Tapi aku lupa berkunjung pada diriku sendiri. Tanian bunguit kerambil gading, terima kasih. Ini Beb, ini Grace, ini Sila, yang belakang dua cowok, tapi cowok nggak terlalu penting lah buat aku, gitu. Ini dari gereja di mana almarhum Rianto jadi syahid di sana. Jadi waktu itu bedanya Habib sama Sujiwo Tejo. Habib hanya datang ketika acara kan. Sujiwo Tejo sudah datang H-1 latihan bareng. Jadi siapa honornya yang lebih banyak?
Itu aja sih. Tapi saya ini ledek-ledekan ini karena streaming, ini semuanya ledek-ledekan, semuanya saksi. Ketika latihan kemarin, Mbak, saya selalu mengistimewakan mereka berdua gini. Soalnya orang-orang gereja biasanya pinter nyanyi. Jadi, Beb, diskusinya selain toleransi tadi, di saya toleransi yang benar adalah bukan toleransi ketika kamu masih mendaki gunung. Ketika kamu masih mendaki gunung, iya kamu, kenapa kamu ngelihat manukmu? Kamu gitu loh. Dia tak tunjuk gini terus ngeliat gini. Raimu gitu. Raimu bukan manukmu, raimu. Masya Allah. Ini Pak Bupati gimana Pak Bupati, rakyatmu kok kayak gini. Ketika kamu manjat gunung, lihat jalan setapak, sorry ini misalkan gunung, kamu akan merasa bahwa jalanmu yang paling benar. Tapi begitu kamu sudah sampai puncak gunung, lihat ke bawah, seluruh jalan setapak menujumu. Seluruh sungai-sungai, seluruh keyakinan-keyakinan pada akhirnya ke muara yang sama, yaitu laut yang esa. Dulu ada kristal itu bernama keyakinan. Lalu zaman es mencair karena ada sinar matahari, es mencair menjadi lautan yang esa. Matahari apa? Kesadaran. Itu yang aku suka marah. Tapi sekarang kantor-kantor mulai kalau berdoa, saya akan berdoa dengan cara Muslim, Islam. Yang non Muslim silakan dengan keyakinan sendiri. Ini dasmu. Sebut agama lain dong. Kenapa disebut non Muslim? Sombong banget sih kalian. Kalau aku jadi dia, jadi Grace. Kalau aku jadi Sila, kamu siapa? Gak bobo sekali-kali lanang. Siapa? Hah? Topes kamu? Iya, yang satunya lagi yang dari gereja, Samuel. Digituin aku akan tersinggung. Aku bukan non Muslim, aku Kristen. Tapi sekarang kemarin di BNPT mulai berdoanya yang beragama lain silakan. Jadi enak. Kadang-kadang kita nggak hati-hati dengan kata-kata. Saya akan berdoa dengan cara Islam. Yang non Muslim, kalau aku jadi Kristen, aku kan tukang protes. Jadi toleransi yang hakiki, menjaga diksi. Itu saja sebelum diskusi, kita nyanyi bersama. Oke, tanpa bondo, habis itu kita tanya jawab dengan Habib. Kalau bisa nanti waktunya lebih banyak sama Habib kan, soal kata-kata kan, soal sampah kan. Yuk. Guyon Beb, guyon. Sambil Al-Fatihah buat Sosro Kartono, kakaknya R.A. Kartini yang membuat syair ini. Saya cuma bikin lagu ini. Suge tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pambre tepe ajre. Suge tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre tepi ajre. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng mandeng. Coba kalian duduk dulu. Sugeng jeneng, biar bisa dibaca belakangnya. Kita nyanyi bareng-bareng. Sugeng tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajre. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajre. Langgeng tanpa susah, tanpa
susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng janda. Kamu nyanyi tunggal diringkit kepung. Tanpa bondo didaya, tanpa aji terima mawi pasrah, sepi pamri tepi aji. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, andeng sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, andeng manteng, sugeng jeneng. Paduan suara. Sugih tanpa bondo, didaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi aji. Sugih tanpa bondo, didaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi aji. Tanpa susah, tanpa senang, anteng manteng, sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, anteng manteng, sugeng jeneng. Kita masuk jalur pantura. Sugih tanpa bondo, didaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih lebih aji. Sugih tanpa bondo, didaya tanpa aji. Buka sini. Ayo sini. Nek aku buka sini, iki terlalu istiqomah. Nek buka sini, jos. Gitu loh. Ya, oke. Sugih tanpa bondo, didaya tanpa aji. Buka sini. Terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi aji. Sugih tanpa bondo, buka sini. Coba, ojo. Jos mandek sih, buka sini, jos tuh. Wah, terima. Jadi enak. Musik supaya nggak kelihatan sampah. Orang-orang fikih akan dengerin sugih tanpa bondo. Apa maknanya ini? Tafsirnya apa? Orang-orang torekot. Iku Gusti Allah wis ngomong nang kene kan, ya kan? Gembira, ya. Dan apa tafsirnya ini? Apa? Madhab apa ini? Sugih tanpa bondo, didaya tanpa. Buka sini, jatuh. Wah, timbang mawi pasrah. Sugih tanpa bondo, didaya tanpa aji. Buka sini. Mawi pasrah, sepi pamrih tepi aji. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, adem manteng, Sugeng jeneng. langgeng tanpa susah, tanpa senang. Awas. Anteng manteng. Musik itu bagi saya ini sedikit
Bagi saya musik itu makna. Musik itu yang memberi, salah satu yang memberi wadah makna bagi seseorang. Karena contohnya sederhana. Anda coba lihat video orang yang jatuh tersungkur karena kakinya kepleset kulit pisang atau apapun. Anda lihat itu mungkin Anda akan empati atau bahkan bersedih hingga menangis melihat itu karena Anda kasihan kepada orang yang jatuh itu. Tapi coba video yang sama Anda kasih musiknya Warkop DKI itu, terus kasih video itu, kemungkinan besar semua kita akan ketawa melihat orang jatuh. Jadi musik itu yang kemudian menghilangkan empati kita. Nggak ada. Artinya musik itu yang bisa memberi makna. Dibangun. Tapi itulah musik yang kemudian memberi makna itu kan. Bahwa kita hanyut. Saya setuju bahwa ribuan ceramah saya bisa kalah dengan satu bait nyanyian dari seorang penyanyi itu. Walaupun diulang-ulang kan sebenarnya ya seharusnya kalau kita ngomongin honor saya itu lebih gede. Karena penyanyi itu enak, mek kata-katanya iku ya diulang-ulang. Nyanyi ya lagunya itu, penceramah kan harus ganti. Jadi sebenarnya membutuhkan lebih effort itu untuk jadi penceramah. Tapi untuk orang-orang malas ya jadi penyanyi ya cukup lah. Ing jini sun aku Tuhan di dalam diriku, nunggang rasa ngenering pangayun